Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 3 Salatiga, yang kami hormati seluruh guru dan staf TU SMA Negeri Salatiga, dan yang kami cintai dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Salatiga. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk hadir atau menghadiri kegiatan sosialisasi ini secara daring atau online. Yang pertama juga kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah diterima untuk mengikuti pendidikan di SMA Negeri 3 Salatiga. Pada kesempatan ini ada hal yang perlu kami sampaikan terkait menyangkut masalah ketertiban dalam berlalu lintas. Jadi adik-adikku semua perlu diketahui terkait menyangkut lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas yang melibatkan 3 komponen terjadinya lalu lintas. Adapun 3 komponen terjadinya lalu lintas yaitu yang pertama adalah adanya manusia sebagai pengguna jalan, yang kedua adanya sarana kendaraan, dan yang ketiga adalah jalan itu sendiri. Adapun maksud dan tujuan kita berlalu lintas yang paling utama adalah selamat sampai tujuan, tidak ada hal yang lain. Yaitu tujuan utama kita berlalu lintas adalah selamat sampai tujuan. Terkait menyangkut hal itu, kepada adik-adikku semua, terkait menyangkut masalah berkendara di jalan raya, dari segi usia dan sesuai aturan undang-undang, adik-adikku semua belum saatnya untuk mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena telah diatur di undang-undang, seseorang yang bisa mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus berusia 17 tahun, mempunyai KTP dan sudah mempunyai surat izin mengemudi. Ya, jadi harus mempunyai surat izin mengemudi. Selain itu juga adik-adikku semua perlu ketahui, dengan aktivitas berlalu lintas di jalan raya juga banyak dilakukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan lebih khusus dilakukan oleh pelajar. Hal ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bisa menyebabkan korban jiwa, korban luka berat, korban luka ringan maupun kerugian material. Adik-adikku semua perlu diketahui, untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas itu juga telah diundang-undangkan dengan adanya pemasangan beberapa rambu lalu lintas dan diciptakannya etika berlalu lintas. Adapun tujuan pemasangan rambu lalu lintas dan etika berlalu lintas adalah, yang pertama adalah untuk mengatur pengguna jalan ketika berlalu lintas supaya tidak seenaknya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan Kapseltipcar Lantas, keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas. Selain itu juga untuk menciptakan atau untuk mengurangi terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Jadi adanya pemasangan rambu lalu lintas dan etika berlalu lintas tujuannya ada 3 seperti yang kami sampaikan di depan. Selain itu juga anak-anakku semua juga perlu diketahui juga bahwa penyebab terjadinya kecelakaan juga disebabkan beberapa hal. Yang pertama, faktor pengendara. Mungkin ketika badan sedang tidak sehat atau sedang sakit, naik kendaraan ketika tidak konsentrasi, ketika naik kendaraan mengoperasionalkan HP, itu juga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kemudian yang kedua, faktor dari kendaraan itu sendiri. Jadi sebelum kita naik harus ngecek apakah kendaraan kita ini sudah sesuai dengan standarnya, apakah kondisi bannya itu sudah layak pakai, kondisi remnya bagaimana, apakah onderdil atau spare part yang dipasang itu sudah standarnya. Kalau memang belum, harus kita perbaiki dulu supaya dalam perjalanan kita selamat sampai tujuan. Kemudian yang ketiga,
penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor jalan. Ketika jalan sedang rusak, bergelombang, naik turun tikungan, ini juga penyebab terjadinya kecelakaan. Sehingga kita sedang berkendara harus lebih hati-hati. Dan penyebab terjadinya kecelakaan yang terakhir adalah faktor cuaca. Ketika curah hujan tinggi, berkabut, pandangan kita terbatas, ini juga penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi ketika kita naik kendaraan, ketika curah hujan tinggi dan berkabut, jarak pandang kita sangat terbatas. Jadi adik-adikku semua, lebih baik kita berhenti dulu, cari tempat berteduh yang aman, menunggu sampai curah hujan reda, berkabut agak berkurang, sehingga jarak pandang kita menjadi lebih baik, baru kita melanjutkan perjalanan. Kemudian adik-adikku semua, perlu diketahui juga, guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas, ini juga perlu adanya kesadaran seluruh siswa dalam berlalu lintas untuk selalu mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas yang telah ada. Kemudian perlu diingat adik-adikku semua, pada saat kita berkendara juga harus selalu melaksanakan atau memenuhi atau melengkapi safety riding atau kelengkapan keselamatan dalam berlalu lintas. Kelengkapan dalam berlalu lintas itu apa saja? Yang pertama adalah kita selalu menggunakan helm SNI, Standar Nasional Indonesia, yang ada kaca pelindungnya. Kemudian yang kedua, memakai kacamata gelap ketika siang hari supaya kita tidak silau. Kemudian memakai jaket, sarung tangan, celana panjang, sepatu tinggi untuk melindungi pergelangan kaki kita. Kalau naik mobil kita juga harus memakai sabuk keselamatan. Dan yang terakhir, kita juga menggunakan kelengkapan yang lain, yaitu menggunakan pelindung bodi, yaitu body protector sebagai pelindung kita. Kemudian adik-adikku semua, ketika kita naik kendaraan juga kita harus memperhatikan kendaraan-kendaraan apa saja yang kita utamakan ketika di jalan raya. Yang pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran ketika akan melaksanakan tugas. Yang kedua, kendaraan yang akan memberikan pertolongan pada saat terjadinya kecelakaan. Kemudian juga mobil ambulan ketika mengangkut jenazah atau korban meninggal. Kemudian juga rombongan kepala negara atau pemerintahan asing yang menjadi tamu negara. Selain itu juga rombongan kendaraan orang cacat itu juga harus kita utamakan. Bagaimanapun juga dalam hal berlalu lintas, adik-adikku semua, kita harus saling menghormati sesama pengguna jalan. Dalam arti supaya ketertiban dalam berlalu lintas bisa tercipta dengan baik dan kita selamat sampai tujuan. Kemudian untuk yang terakhir, sekali lagi adik-adikku semua, dalam hal berlalu lintas, sekali lagi kita bersama-sama marilah kita ciptakan situasi ketertiban dalam hal berlalu lintas di Kota Salatiga khususnya supaya menjadi lebih baik, dan angka terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Salatiga juga mengalami pengurangan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin dalam penyampaian ada tutur kata bahasa yang tidak pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.